Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat semuanya? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita saat ini masih bisa melanjutkan untuk melakukan pembelajaran. Saat ini kita akan belajar tentang mahfuzat, pelajaran mahfuzat kelas 8, pelajaran yang ketiga, ad-darsus tsalits. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Anak-anakku yang kami banggakan, kita mulai ad-darsus tsalits. Ad-darsus tsalits, pelajaran yang ketiga. Fil hikami. Pada pelajaran ketiga ini kita mempelajari syair-syair tentang akhlak. Untuk lebih mudahnya, syair-syair itu kita pakai lagu, yaitu dengan lagu seperti sholawat nariyah. Ya, kita coba bersama dulu, kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsus tsalits fil hikami. Al-mustasyaru mu'tamanun, al-haya'u minal iman, al-mar'u ma'a man ahabba, as-su'alu nisful ilmi, la bala'a kasyarahi la hasaba ka husnil khuluqi, la faqra kal hirsi la ghinan kal qanaati. Kita ulangi lagi. Al-mustasyaru mu'tamanun, al-haya'u minal iman, al-mar'u ma'a man ahabba, as-su'alu nisful ilmi, la bala'a kasyarahi la hasaba ka husnil khuluqi, la faqra kal hirsi la ghinan kal qanaati. Syair-syair ini membahas tentang akhlak-akhlak yang terpuji. Al-mufradat. Al-mustasyaru di situ sama dengan man tatlubu minhul mansyurah.
yang artinya bermusyawarah, berkumpul bersama membicarakan sesuatu permasalahan untuk mencapai mufakat. Itu yang dinamakan al-mustasyar. Kemudian al-haya'u, al-haya' sama dengan al-khojalu, yang artinya malu. Kemudian al-bala sama dengan al-musibah, artinya celaka. Asyarahi sama dengan syiddatul maili ila ta'am, artinya tamak. Kemudian mu'tamanun, aminun, yang artinya terjamin. Al-faqru sama dengan diddul ghina, artinya kaya atau artinya miskin atau kebalikan dari kaya. Kemudian al-hirsi sama dengan syiddatul bukhli, artinya lahap, serakah. Kemudian al-qana'atu sama dengan ar-ridho. Ini salah tulis ya. Ar-ridho bima qusimalah. Ar-ridho di sini ar-ridho bima qusimalah, artinya qanaah. Ar-ridho di sini tulisannya kesalahan ketik ya. Ar-ridho bima qusimalah, artinya qanaah. Artinya di sini al-mustasyaru mu'tamanun, artinya suatu hasil permusyawarahan itu terjamin. Di sini maksudnya adalah kalau kita melakukan sesuatu dan sesuatu itu hasil dari permusyawarahan, maka perbuatan kita itu, amal kita itu akan terjamin. Akan terjamin akan apanya? Akan keberhasilannya. Jadi hasil dari permusyawarahan itu akan dijamin kebaikannya, akan dijamin keberhasilannya. Kemudian yang kedua, al-haya'u minal iman, artinya malu itu sebagian dari iman. Yang dimaksud malu di sini ialah malu dalam mengerjakan pekerjaan yang jelek. Orang malu berbuat salah, suatu tanda ia mempunyai iman. Orang seperti ini akan selalu berhati-hati dalam bertindak. Ia memperhitungkan dulu baik buruknya. Kalau baik maka ia kerjakan, sedangkan kalau buruk akan segera ia tinggalkan. Kemudian yang ketiga, al-mar'u ma'aman ahabba. Manusia itu bersama orang yang dicintai. Dalam menilai baik buruknya seseorang, bisa dipercaya atau tidak, maka hendaklah kita lihat dengan siapa orang itu berteman. Dengan melihat teman-temannya, kita bisa menarik kesimpulan bahwa siapa dia. Yang keempat, as-su'alu nisful ilmi. Bertanya itu sebagian dari ilmu. Yang dimaksud ilmu di sini ialah
pengetahuan yang sudah ada di dalam hati dan pikiran kita sendiri, yaitu merupakan pengetahuan yang sudah siap untuk disampaikan. Kalau belajar hanya mendengar saja, tidak kritis, tidak mau mengenali apa yang ia dengar itu, hasilnya merupakan pengetahuan yang mudah hilang. Lain halnya dengan belajar sambil berpikir, mengadakan pertimbangan-pertimbangan ilmiah. Lalu kalau ada sesuatu yang tidak difahaminya, segera ia bertanya kepadanya dengan yang lainnya dengan cara yang baik. Bertanya dengan melalui proses semacam inilah yang dimaksud dengan ilmu. Yang kelima, la bala'a kasyarohi, artinya tiada celaka seperti lahap. Orang yang rakus, orang yang lahap itu sukar mengendalikan nafsunya. Ia tidak tahan uji, tidak bisa sabar dalam menghadapi sesuatu. Kalau ia mau sesuatu, segera ia ingin melakukannya tanpa memperhitungkan halal dan haramnya. Kemudian yang keenam, la hasaba ka husnil khuluqi, tiada keturunan seperti budi luhur. Maksudnya di sini adalah orang yang mempunyai budi luhur, mempunyai akhlak yang terpuji adalah orang yang paling baik. Di mana saja ia berada akan memperoleh panggilan atau nama baik. Sebab ia melulu berusaha agar hidupnya berguna kepada orang lain tanpa imbalan apapun. Hal semacam ini dapat dirasakan oleh anak turunnya. Yang ketujuh, la faqra kal hirsi, tiada kefakiran seperti tamak. Orang yang tamak selalu nampak seperti orang fakir. Orang fakir itu orang yang butuh. Walaupun dia kaya, tapi kalau dia fakir, berarti dia masih selalu butuh. Ya. Sebab ia selalu menginginkan segala sesuatu yang dipunyai orang lain. Dia tidak merasa puas dan senang dalam hidupnya. Biasanya orang ini sangat bakhil, sangat pelit, yaitu ingin menerima sesuatu dari orang tanpa ada keinginan untuk memberi kepada orang lain. Yang kedelapan adalah la ghinan kal qanaati. La ghinan kal qanaati, tiada kekayaan seperti qanaah. Qanaah artinya sifat seseorang yang merasa senang dengan nasib yang ia peroleh. Ia nampak selalu bergembira, baik dalam kelapangan maupun dalam kesusahan. Anak-anakku sekalian, mungkin itu saja yang dapat Ibu berikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa kalian menghafalkan syair-syair yang sudah Ibu berikan tadi. Ketika besok kita bertemu, kita mulai menghafalkan satu-satu. Ya. Oleh karena itu, dipersiapkan di rumah kalian mulai saat ini. Cukup sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.